Halo guys, bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas. Pasti kalian sudah tahu. Yap, ini film Frozen. Bagi kalian yang belum tahu, ini adalah kisah Putri Elsa dan adiknya Anna dari Kerajaan Arendelle. Putri Elsa memiliki kekuatan sihir es yang ganas yang belum dapat ia kendalikan. Dia merahasiakannya dari semua orang hingga dia tumbuh dewasa. Pada saat penobatan dirinya menjadi seorang ratu, adiknya Anna mengajukan pernikahannya dengan laki-laki yang belum satu hari dia kenal. Lantas Elsa tak kuasa menahan emosi. Tanpa sengaja melepaskan sihir es di hadapan semua orang. Dan sihirnya secara tidak sengaja menutupi Arendelle dalam musim dingin yang abadi. Lalu Elsa lari masuk ke dalam pegunungan bersalju. Lantas adiknya Anna mencari Elsa untuk menghentikan musim dingin yang abadi di kerajaan Arendelle, sekaligus meminta maaf. Dan petualangan Anna yang penuh rintangan dimulai. Di awal film memperlihatkan seorang anak kecil bernama Kristoff dan rusa saljunya mengumpulkan balok es bersama para pekerja lainnya. Di tempat yang lain, yaitu sebuah kerajaan Arendelle, Anna yang sedang sulit tidur membangunkan kakaknya Elsa untuk menemaninya bermain. Anna mengajak untuk membuat manusia salju dengan sihir Elsa, dan Elsa menurutinya. Elsa menggunakan sihir esnya untuk membuat manusia salju dan bermain bersama Anna. Saking semangatnya, Anna melompati gundukan salju tanpa memperdulikan bahaya. Elsa tidak sengaja melemparkan sihir esnya ke arah kepala Anna dan membuatnya pingsan. Lalu ayah dan ibunya datang, yang merupakan raja dan ratu kerajaan Arendelle. Lantas ayahnya membawa Anna pergi ke tempat para troll di pedalaman hutan dan berpapasan dengan Kristoff. Lalu dia membuntutinya. Kemudian sang raja meminta tolong tetua troll untuk menyembuhkan Anna. Lantas tetua memeriksa Anna dan menyampaikan bahwa sihir Elsa bisa dihilangkan dari kepala Anna. Tapi semua ingatan Anna tentang sihir Elsa akan ikut terhapus. Sang raja menyetujuinya dan tetua troll menyembuhkan Anna. Lalu tetua troll memberi nasihat, kekuatan Elsa akan tumbuh dan semakin kuat. Dan jika tidak dapat dikendalikan akan membawa bencana. Sang raja berusaha membantu Elsa untuk mengendalikannya sampai saatnya tiba. Kekuatannya akan disembunyikan dari semua orang, mengurangi pelayan kerajaan, membatasi bertemu dengan orang, termasuk Anna, dan menutup gerbang kerajaan. Setelah sembuh, Anna mengajak Elsa bermain, tapi Elsa menolaknya. Setiap musim salju, Anna mengajaknya bermain, tapi Elsa terus menolaknya. Dia khawatir melukai adiknya Anna. Beberapa tahun kemudian, Elsa masih belum dapat mengendalikan sihir esnya, dan ayahnya berusaha terus mendukungnya. Kini Anna dan Elsa sudah tumbuh dewasa. Ayah dan ibunya akan pergi menjalankan tugas kerajaan. Tapi terjadi sebuah musibah. Kapal mereka ditelan oleh badai ombak. Kerajaan Arendelle dilanda duka. Raja dan ratu mereka meninggal pada musibah itu. Kini tinggal Anna dan Elsa yang masih mengurung diri di dalam kamarnya. 3 tahun kemudian, tibalah waktunya Elsa akan dinobatkan sebagai Ratu Arendelle.
menggantikan mendiang ayahnya, Raja Arendelle. Tamu undangan berdatangan untuk menghadiri acara penobatan Elsa. Terlihat Anna sangat gembira. Akhirnya, setelah sekian lama, kerajaan akan dibuka kembali. Berbeda dengan Elsa, dia cemas karena dia masih belum dapat mengendalikan sihir esnya. Sambil keluar kastil, Anna sangat senang melihat para tamu undangan berdatangan. Di dermaga, dia tak sengaja bertemu Pangeran Hans dari Kepulauan Selatan, dan mereka saling berkenalan. Terdengar suara bel menandakan acara penobatan kakaknya Elsa akan segera dimulai, dan Anna bergegas menuju kastil. Ketika acara penobatan Elsa sedikit mengeluarkan kekuatannya, namun dia berhasil menahannya, dan acara berjalan dengan lancar. Berlanjut ke acara pesta perayaan, Anna dan Elsa saling memuji penampilan mereka. Lalu Anna tersengaja bertemu Hans. Mereka berdansa, berjalan di taman, bertukar cerita, menghabiskan waktu bersama. Anna sangat senang, dan mereka berdua merasa memiliki banyak kesamaan. Saat itu juga Hans langsung melamar Anna. Mereka berdua langsung menemui Elsa untuk meminta restu. Tentu saja Elsa menolaknya karena Anna tidak boleh menikah dengan laki-laki yang baru saja dikenal. Anna tidak menerima keputusan Elsa, malah mengejek kakaknya. Elsa pergi menghindari Anna, lalu Anna menarik sarung tangan Elsa. Anna tetap memaksa sambil terus berbicara keras di depan semua orang. Lantas, Elsa sudah tidak dapat menahan emosinya dan melepaskan sihirnya. Para tamu undangan ketakutan dan menyebutnya sebagai penyihir. Elsa memutuskan untuk pergi dari kerajaan Arendelle. Lalu Anna mengejarnya. Ketika menyeberangi perairan, Elsa menggunakan kekuatannya dan pergi ke arah pegunungan. Teluk pun berubah membeku, kapal-kapal terjebak dalam es, dan terlihat salju mulai turun. Anna menyadari kesalahannya. Ia akan mengejar kakaknya. Lantas, untuk sementara, kerajaan Arendelle diserahkan kepada Pangeran Hans. Elsa yang sudah pergi jauh berada di sebuah pegunungan tinggi. Dia merasa senang karena di sana dia tidak perlu menahan kekuatannya dan bebas menggunakannya. Bahkan, dia menggunakan kekuatannya untuk membuat kastil yang indah dan megah. Di tempat lain, Anna terus mencari Elsa. Lantas terjadi sebuah kecelakaan kecil. Lalu, kudanya pergi meninggalkannya. Dia mengalami banyak kesialan. Sampai akhirnya ia menemukan toko. Di sana, dia membeli pakaian musim dingin dan sepatu bot. Sambil bertanya, apakah sang ratu lewat toko ini? Tentu saja, jawabannya tidak ada. Tak lama, seorang pria datang. Dia adalah Kristoff. Membeli beberapa kebutuhan. Namun sayang, uangnya tak cukup. Dia terus memaksa beli dengan harga yang lebih murah. Lantas, pemilik toko mengusirnya keluar. Anna berpikir untuk membeli kebutuhan Kristoff dengan harapan
dia dapat membantunya mencari Elsa. Lantas Anna menghampiri Kristof dan menyerahkan kebutuhannya. Sebagai gantinya, Kristof harus mengantarkan Anna untuk mencari Elsa. Dalam perjalanan, Anna menceritakan peristiwa Elsa merubah kerajaan Arendelle menjadi musim dingin yang abadi. Dan Kristof terheran-heran karena Anna mau menikah dengan laki-laki yang baru dia kenal di hari itu. Tanpa mereka sadari, kelompok serigala sedang mengejar dari belakang. Lantas Kristof menambah kecepatan dan melompati jurang. Sayangnya, kereta mereka terjatuh ke dalam jurang dan terbakar. Terpaksa mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Terlihat air membeku di akar gantung pohon, seperti membentuk tirai-tirai kristal. Di sana, mereka bertemu manusia salju yang hidup dan saling berkenalan. Anna langsung menyadari bahwa Olaf telah dibuat oleh Elsa dan memintanya untuk mengantarkan ke tempat Elsa berada. Kemudian Olaf mengantarkan mereka sampai kastil es milik kakaknya. Di sana, Anna meminta Kristof dan Olaf untuk menunggunya di luar kastil. Khawatir kakaknya marah lagi. Lantas, Anna bertemu Elsa di dalam kastil dan membujuknya untuk kembali ke kerajaan Arendelle. Lalu Olaf masuk ke dalam kastil. Elsa sempat kaget bahwa Olaf bisa hidup, dan itu mengingatkannya atas kejadian di masa kecil ketika dia melukai adiknya. Dan membuat dia semakin ingin menjaga jarak dengan adiknya. Anna terus memaksa Elsa untuk kembali dan menyampaikan bahwa Arendelle sedang dilanda musim dingin yang abadi karena sihir Elsa. Elsa merasa tertekan, dia masih belum tahu cara mengendalikan kekuatannya. Namun, Anna terus tak henti membujuk kakaknya, dan itu membuatnya tertekan, panik, lantas melepaskan kekuatannya dan mengenai hati Anna. Lalu dia membuat sebuah golem salju yang besar dan mengusir Anna keluar dari kastil. Anna yang kesal melempari golem itu dan membuatnya menjadi marah dan mengejar Anna dan yang lainnya sampai ke tepi jurang dan terpaksa menjatuhkan diri mereka ke dalam jurang salju. Untung saja salju di dalam jurang sangat tebal, membuat mereka terjatuh dengan selamat. Lalu Kristof melihat keanehan pada rambut Anna. Warnanya berubah menjadi putih dengan cepat. Dia berpikir itu akibat dari sihir Elsa. Kristof mengajak Anna dan yang lainnya ke tempat para troll dan memperkenalkannya pada mereka. Kondisi Anna semakin memburuk. Lalu ia mencari tetua troll untuk menyembuhkan Anna. Tetua troll datang memeriksa Anna dan menyampaikan ada sihir es di jantungnya yang akan membuatnya membeku selamanya. Tetua troll sudah tak bisa menyembuhkannya lagi, dan obatnya adalah mendapatkan ciuman tulus dari orang yang menyayangi Anna. Lantas Kristof mengajaknya kembali kepada Hans di Arendelle. Di kastil Elsa sudah datang Hans dan rombongannya untuk mencari Anna. Lalu ia dihadang oleh golem salju. Hans dan prajurit lainnya sibuk menghadapi golem. Lalu anak buah Duk
masuk ke dalam kastil untuk menangkap Elsa. Di sana, Elsa berhasil memojokkan mereka. Ketika salah satu dari mereka akan memanahnya, Hans berhasil menggagalkannya, dan ketika terbangun, Elsa sudah di dalam penjara dan tangannya terikat rantai. Kristoff bergegas menuju Arendelle dan menyerahkan Anna kepada pelayan kerajaan untuk segera dipertemukan dengan Hans. Di depan perapian, Anna menceritakan keadaannya dan meminta Hans menciumnya dengan harapan dapat menyembuhkan sihir es di jantungnya. Sayangnya, Hans telah menipu Anna. Dia berpura-pura menyukai Anna demi mendapatkan tahta kerajaan. Lantas, ia membiarkan Anna kedinginan dan mengurungnya agar kutukannya semakin memburuk. Lalu Hans ke tempat para pejabat kerajaan dan mengarang cerita Anna telah meninggal oleh sihirnya Elsa, dan membuat keputusan Elsa harus dihukum mati. Saat Hans mendatangi penjara, dia sangat marah karena Elsa berhasil kabur. Kristoff sedang berjalan pergi meninggalkan Arendelle, tapi rusanya menghadangnya dan mereka melihat di atas kerajaan Arendelle terdapat awan yang aneh. Lantas ia teringat Anna. Lalu Kristoff bergegas kembali ke kerajaan Arendelle. Di tempat Anna, dia sedang menderita dan menggigil. Lalu Olaf datang. Segera Olaf menyalakan kayu bakar untuk menghangatkan Anna. Anna bersedih. Dia telah dibohongi oleh Hans dan salah memahami cinta sejati. Lalu Olaf menghibur Anna. Dia bilang cinta sejati mengutamakan kebutuhan orang lain, seperti Kristoff yang membawa Anna kepada Hans dan meninggalkan Anna selamanya. Lalu saat Olaf melihat keluar jendela, terlihat Kristoff dan rusanya sedang bergegas menuju Arendelle. Anna dan Olaf berusaha keluar dari kerajaan yang terus membeku dan membahayakan. Lantas, mereka melompat keluar dari jendela. Olaf dan Anna yang semakin lemas berjalan menuju ke arah Kristoff sambil meneriaki nama Kristoff. Terlihat badai es semakin ganas. Kristoff dan rusanya terus berlari ke arah Anna. Hampir saja mereka jatuh ke dalam es. Lantas mereka terpisah dan Kristoff melanjutkan dengan berjalan kaki mencari Anna. Elsa dan Hans bertemu. Hans menyampaikan sihir Elsa telah membunuh adiknya. Lantas Elsa terkulai lemas, tak berdaya, dan membuat badai salju berhenti. Hans diam-diam akan membunuh Elsa dari belakang. Saat Anna dan Kristoff akan bertemu, dia melihat Hans akan membunuh kakaknya. Lalu Anna tertatih-tatih berusaha menghalangi Hans, dan datang tepat waktu bersamaan dia berubah menjadi patung es. Elsa bersedih, Anna telah mengorbankan dirinya. Dia berubah menjadi patung es, lantas memeluknya. Semua orang menyaksikan kejadian itu. Kemudian, tak disangka, Anna perlahan berubah kembali. Olaf kagum dengan kejadian itu. Cinta sejati ternyata ada pada hubungan Elsa dan Anna yang tulus saling menyayangi satu sama lain. Elsa yang menjaga Anna dari kecil agar terhindar dari kekuatannya,
dan Anna yang mengorbankan dirinya untuk melindungi Elsa. Peristiwa itu ternyata dapat mencairkan jantung Anna yang membeku. Dari peristiwa itu, Elsa memahami cara mengendalikan kekuatannya dan mengembalikan kondisi Arendelle seperti semula. Salju-salju yang menutupi Arendelle menjadi kristal besar di langit dan mengurainya di angkasa. Semua orang kembali berbahagia. Ratu mereka telah kembali. Hans dikurung dan dipulangkan ke wilayahnya. Duke Eseltan pulangkan paksa karena ia terlalu gegabah dalam mengambil keputusan dan membahayakan Ratu Elsa. Anna mengganti kereta Kristoff yang telah rusak dan memberi medali kepada rusa Kristoff. Ia sangat senang dengan pemberian itu. Lalu Olaf diberi awan salju agar ia tetap dapat menikmati musim panas. Ratu Elsa merubah halaman kerajaan menjadi tempat berski dan semua orang berlancar bahagia. Begitulah akhir cerita film ini. Hai guys, kita kadang tidak menyadari perhatian dari orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita. Kita malah menganggapnya biasa saja, padahal mereka memberikan perhatiannya dengan tulus, terutama orang tua kita yang tak kenal lelah dan tanpa pamrih. Mari kita berikan perhatian terbaik kita selagi masih ada kesempatannya. Sampai jumpa di film selanjutnya.